Pernah kepikiran nggak sih soal alamat sebuah negara? Bukan alamat kantor pos ya, tapi alamat kosmiknya di planet ini. Nah, buat Indonesia, alamat ini yang isinya cuma deretan angka lintang dan bujur, ternyata bukan sekedar titik di peta. Ini tuh semacam kode yang nentuin iklimnya, kekayaan alamnya, dan bahkan gimana warganya ngejalanin hari-hari mereka. Jadi pertanyaan besarnya kan gini, emangnya apa sih arti beberapa angka di peta buat sebuah bangsa yang isinya lebih dari 270 juta orang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana koordinat spesifik Indonesia itu secara langsung ngebentuk takdirnya. Oke, yuk kita mulai. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Alamat spesifik Indonesia di bola dunia, atau yang kita kenal sebagai letak astronomisnya. Ini nih akar dari semua yang bakal kita omongin. Gampangnya gini, letak astronomis itu adalah posisi absolut sebuah tempat. Anggap aja kayak sistem koordinat di peta yang ngasih tahu kita di mana persisnya sebuah lokasi. Pakai dua set garis kayalan, garis lintang yang horizontal, dan garis bujur yang vertikal. Kita semua pasti familiar lah ya sama bentuk kepulauan Indonesia yang kelihatan di sini. Tapi di balik semua gunung dan lautan ini, ada cerita yang sebenarnya ditentuin sama angka-angka yang nggak kelihatan. Penasaran? Yuk kita lihat angkanya sekarang. Yang pertama, garis lintang. Indonesia itu membentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini nih yang paling penting. Artinya, garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat itu pas banget ngebelah negara kita. Ini fakta geografis yang nentuin segalanya soal iklim Indonesia. Selanjutnya, garis bujur. Dari ujung paling barat di 95 derajat bujur timur sampai ujung timur di 141 derajat bujur timur. Coba deh perhatiin, lebar banget kan rentangnya? Nah, bentangan dari timur ke barat yang super luas ini punya efeknya sendiri yang unik banget. Nah, kalau kita satuin, kebayang kan? Kita punya sebuah negara yang posisinya unik banget, pas di tengah sabuk tropis planet ini. Dan, wih, lebar banget dari barat ke timur. Dua fakta ini, soal lintang dan bujur, punya dampak yang beda banget, tapi sama-sama kuat. Oke, sekarang kita bahas dampak yang pertama dan yang paling kelihatan dari alamat ini. Posisi lintang Indonesia itu jadi kunci buat ngerti kenapa iklimnya ya kayak yang kita tahu sekarang. Yah, karena letaknya pas di ekuator, Indonesia itu dapat sinar matahari paling banyak dan paling konsisten sepanjang tahun. Nah, efek inilah yang nentuin hampir semua aspek lingkungan alamnya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana efek khatulistiwa itu jadi kondisi yang kita rasain sehari-hari. Kita ngomongin soal suhu yang anget terus, kelembapan yang tinggi karena dikelilingin lautan luas, dan yang paling penting, sinar matahari yang ada terus-menerus, non-stop sepanjang tahun. Dan visual ini benar-benar nunjukin konsistensinya. Rata-rata Indonesia itu dapat sekitar 12 jam sinar matahari setiap hari sepanjang tahun. Nggak ada tuh yang namanya musim dingin panjang atau musim panas yang cuma sebentar. Adanya cuma, ya, konsistensi tropis. Konsistensi ini juga berlaku buat suhu. Rata-rata suhu udaranya itu hampir nggak pernah turun di bawah 18 derajat Celcius. Nah, kondisi anget terus-terusan inilah yang jadi kunci buat bagian cerita kita selanjutnya. Oke, sekarang kita coba sambungin titik-titiknya. Dari iklim ke kekayaan alam luar biasa yang dihasilkannya. Iklim tropis yang stabil ini ternyata memicu efek domino yang bikin Indonesia jadi salah satu tempat paling subur di muka bumi. Gini nih cara kerjanya. Iklim khatulistiwa yang hangat dan basah itu kondisi sempurna buat hutan hujan yang lebat dan luas. Hutan-hutan ini gantian jadi habitat ideal buat keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Dan tentunya kombinasi sinar matahari, hujan, dan suhu yang konsisten ya jadilah beberapa lahan pertanian paling subur di dunia. Wah, saya suka banget kutipan ini karena rasanya pas banget. Lokasi astronomis Indonesia itu pada dasarnya ngubah seluruh Nusantara jadi semacam rumah kaca alami yang masif. Ini tuh kayak mesin biologis raksasa yang nggak pernah berhenti memproduksi kehidupan. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal kekuatan garis lintang. Sekarang kita geser fokusnya ke garis bujur. Kalau lintang nentuin iklim, nah, bujur ini menentuin sesuatu yang gak kalah penting dalam hidup kita sehari-hari, waktu itu sendiri. Masih ingat kan rentang 45 derajat yang tadi kita bahas? Gini, bumi kan muter 360 derajat dalam 24 jam. Artinya, tiap 15 derajat bujur itu bedanya sekitar 1 jam. Nah, karena Indonesia lebarnya 45 derajat,
Ya, secara matematis nggak mungkin kan kalau waktunya cuma satu di seluruh negeri? Dan ini dia hasilnya. 3 zona waktu yang beda. Di paling barat ada waktu Indonesia Barat atau WIB yang mencakup pulau-pulau padat kayak Sumatera dan Jawa. Geser dikit ke tengah, kita punya waktu Indonesia Tengah atau WITA buat Bali dan Sulawesi. Dan di ujung paling timur ada waktu Indonesia Timur atau WIT yang mencakup Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya, pas orang di Jakarta baru mulai kerja jam 9 pagi, di Bali udah jam 10. Dan di Papua, wih, udah jam 11 siang. Bentar lagi makan siang tuh. Nah, setelah lihat semua ini, kita sampai ke satu kesimpulan yang kayaknya nggak bisa dihindari lagi. Buat Indonesia, lokasi itu bener-bener takdir. Ini bukan cuma soal geografi, tapi soal gimana geografi itu jadi fondasi kehidupan kita semua. Ini mungkin ringkasan paling simpel tapi juga paling kena. Semuanya berawal dari koordinat doang. Angka-angka itu menciptakan iklim yang unik. Iklim itu kemudian menumbuhkan kekayaan alam yang luar biasa dan sekaligus ngebentuk ritme hidup kita sehari-hari lewat 3 zona waktu yang berbeda. Jadi intinya, ini nih yang perlu kalian ingat dari pembahasan kita. Pertama, posisi Indonesia di Khatulistiwa ngasih kita iklim tropis yang konsisten. Kedua, iklim ini jadi hadiah berupa keanekaragaman hayati yang kaya banget. Dan ketiga, bentangan negara kita yang lebar, dari barat ke timur, itu ngebagi hari-hari kita jadi 3 zona waktu. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungin bareng-bareng. Kalau alamat sebuah negara bisa ngasih hadiah alam sebesar ini, dari hutan yang ngasih kita oksigen sampai tanah yang subur, terus apa artinya itu buat kita sebagai bangsanya? Apa sih tanggung jawab yang datang bareng anugerah geografis yang luar biasa ini?